Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita adalah tentang energi kamu di bulan November 2024 ya. Semenyala apakah kamu atau sehebat apakah kamu di bulan ini, kita akan coba cek. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek energi kamu di bulan November 2024, tentang general kamu, percintaan kamu, keuangan kamu, ya, finansial ya, karir serta kesehatan. Kita akan coba bahas di sini. Dan teman-temanku, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada wow, di sini aku melihat ada rasa syukur kamu, ada apa ya, kayak hal-hal yang membuat kamu merasa happy gitu ya. Di bulan ini banyak hal yang terjadi. Aku melihat ya, walaupun terkadang kamu pernah merasakan sedih atau kecewa, bahkan menangis, tapi itu adalah proses kamu ya, mungkin adalah bentuk rasa syukur kamu nantinya. Dengan apa yang terjadi selama ini, ternyata itu adalah petunjuk untuk menemukan kamu dengan sesuatu hal yang baru. Karena di bulan ini, aku melihat kamu sudah bisa mengontrol semuanya. Mengontrol emosi kamu, mengontrol tindakan kamu, mengontrol pikiran kamu gitu ya. Dan kamu juga bisa merubah mindset kamu di sini. Inilah salah satu faktor yang membuat akhirnya semua bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, kamu benar-benar bertransformasi. Di bulan ini kamu beranggapan adalah bulan yang waktunya aku membenahi semua hal-hal yang pernah salah aku lakukan gitu ya. Sekarang aku pengen semua ini adalah menjadi kebenaran untuk aku di masa depan nantinya. Ya, ini. Karena aku melihat ya, di sini ada never ending story. Jadi ini baca secara general kamu, aku melihat ya, pernah di masa lalu ataupun saat ini ataupun ke depan. Ya, namanya kita manusia pasti akan menemukan masalah. Dan itu tidak akan pernah berakhir masalah itu. Ya. Atau di sini ada cerita cinta kamu yang tidak pernah berakhir. Di mana sering on off. Nanti kita coba bahas ya di detailnya. Ataukah di sini kamu kayak ngerasa hubungan ini berat banget gitu. Apa yang perlu kamu lakukan? Di sini mungkin kamu harus bijak dalam menyikapi semuanya. Tapi kamu sudah bisa mengontrol semuanya. Bahkan ya bisa jadi jika ingin diperbaiki, semoga aja itu bisa diperbaiki. Ya, sebuah masalah yang pelik ini mungkin akan bisa berakhir gitu loh. Walaupun saat ini kamu beranggapan never ending story gitu loh. Cerita ini tidak pernah berakhir. Ya, mungkin percintaan kamu yang rumit gitu ya. Atau mungkin pekerjaan kamu yang rumit di sini membuat kamu ngerasa bahwasanya ya aku harus menemukan jalan baru nih gitu. Oke. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari kamu yang kayak butuh sendiri. Jadi di bulan ini ada yang pengen sendiri, kayak merenung, mencoba untuk membenahi diri. Karena kamu mungkin sudah capek ya, punya banyak drama, mungkin oleh teman-teman kamu, teman kerja atau pasangan kamu sendiri udah banyak drama yang dari yang selama ini kamu lihat ya. Kamu seolah-olah kayak hidup di lingkungan orang-orang yang ya intinya penuh dengan kebohongan. Jadi kamu ngerasa tidak nyaman di sini. Ya. Jadi kamu perlu sendiri, kamu perlu istirahat, kamu misalnya capek ya udah kamu istirahat. Di bulan ini mungkin di saat kamu mungkin bermeditasi, kamu merenung atau istirahat, di situ kamu memiliki ide-ide baru yang nantinya akan bisa kamu tuangkan ya untuk di akhir tahun ini atau di bulan ini atau untuk persiapan kamu di tahun berikutnya. Begitu ya. Oke. Nah, apa yang terjadi? Dan selanjutnya di sini ada all the glitter. Kamu akan makin bersinar.
ya. Di saat mungkin kamu sudah membatasi diri, di saat kamu sudah mengakhiri cerita yang menyakitkan ini gitu ya. Di saat kamu mungkin bermeditasi, disitulah kamu akan mendapatkan jawabannya. Jawabannya apa? Kamu akan bersinar, kamu akan makin dilihat orang, mungkin karir kamu akan cemerlang, karir kamu akan meningkat, bahkan kamu akan makin bahagia bertemu dengan seseorang mungkin yang menjadi pengganti dari orang yang sudah menyakiti kamu. Ternyata di situ kamu sudah bisa membentuk keluarga ya yang sakinah mawadah warahmah gitu ya. Nanti kita coba baca dari segi percintaan. Arti kata di bulan ini kamu akan lebih sangat bersinar. Ya. Apa itu yang membuat kamu bersinar? Kita akan coba cek. Kita cek dulu dari segi finansial ya. Apakah yang terbaca? Dari segi finansial kamu. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini ya teman-temanku. Kita cek untuk energi finansial kamu atau karir kamu ya. Wow. Nah di sini aku juga melihat ya beberapa dari kamu itu mencoba untuk menjadi kuat, mencoba untuk menjadi mandiri ya, mencoba untuk melakukan sesuatu itu sendiri tanpa bantuan siapapun ya. Dan ternyata mungkin itu bisa berhasil. Jadi ada beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi membangun suatu bisnis, itu mungkin akan benar-benar kamu perjuangkan sendiri karena selama ini mungkin kamu sudah sering ditipu, sering dimanfaatkan. Jadi kamu mungkin selama ini ya akhirnya kamu menemukan sebuah cara untuk membangun suatu bisnis ya mungkin kamu lakukan sendiri, mungkin bersama pasangan kamu atau bagaimana. Ya memang sudah kamu percayai begitu. Tapi kalau tidak ya kamu nggak akan gitu loh memberikan tanggung jawab itu kepada orang yang mungkin kamu kenal ataupun siapapun jika dia tidak bisa dipercaya. Oke. Nah di sini aku juga melihat beberapa dari kamu ingin menyelesaikan banyak pekerjaan ya di bulan ini. Kamu tidak ingin lagi menumpuk-numpuk pekerjaan ya. Kamu tidak ingin lagi mencoba untuk melalalaikan ya, karena di sini kamu sudah ditunggu oleh akhir bulan, akhir tahun juga, yang dimana akhir tahun ini juga banyak akan sibuk untuk menutup ya buku ya, menutup administrasi semuanya, dan nanti akan diganti lagi dengan yang baru, maka akan sangat sibuk. Tapi kamu perlu istirahat ya. Kalau perlu istirahat ya udah istirahat dulu. Jangan kamu paksakan untuk melakukan pekerjaan itu, karena efeknya juga tidak akan baik nantinya. Ya. Nah, di sini juga aku melihat bahwasanya kalau kita lihat never ending story gitu ya, melalui pekerjaan ini kita sinkronkan. Kamu ngerasa pekerjaan kamu ini kok nggak pernah habis-habisnya ya? Ya, makanya sekarang kamu tidak ingin menunda-nunda lagi apa yang bisa kamu kerjakan hari ini ya kamu kerjakan. Ya, itu hebatnya kamu. Oke? Ada Nine of Wands. Nah, kamu di sini akan benar-benar berjuang untuk kehidupan kamu saat ini, terutama dari segi finansial. Atau bisa jadi ya di mana kamu saat ini mungkin lagi bekerja di suatu perusahaan atau mungkin kamu di bagian A, ya bisa jadi kamu akan sebentar lagi dipindahkan di bagian B. Atau bisa jadi kamu akan naik promosi jabatan di sini. Ya, ada sebuah hal yang mengejutkan kamu yang membuat kamu tidak merasa tidak menduga bahwasanya ini terjadi. Itu semua berkat apa? Berkat usaha kamu, perjuangan kamu, dan berkat hal baik yang selalu kamu lakukan, ya. Ini ada Five of Wands. Terkadang kamu juga ngerasa ya di dalam pekerjaan ini banyak juga sih konflik terjadi. Konflik kamu dengan atasan kah? Konflik kamu dengan teman kerja kah? Atau konflik kamu dengan rekan kerja kah? Ada konflik di sini. Atau kamu lagi berkonflik dengan hati kamu. Sehingga itu berefek kepada finansialnya kamu. Ini hati-hati banget. Jika kamu tidak bisa memanage keuangan kamu, atau mungkin kamu tidak bisa mengesampingkan apa yang kamu butuhkan ataupun yang kamu inginkan, ya itu akan sulit nantinya kamu untuk menjaganya. Ya, akhirnya kamu berontak dengan diri kamu, ketika kamu tidak bisa berdamai dengan diri kamu ya, dan akhirnya semua hancur, berantakan. Nah, makanya di sini perlu mengontrol, perlu benar-benar membuat diri kita itu sepositif mungkin begitu ya. Oke, ini juga ada Seng. Di bulan ini mungkin kamu benar-benar akan menjadi orang yang sangat sabar. Sabar menghadapi segalanya. Mungkin dengan pekerjaan yang banyak, ya, udah menumpuk. Terus kamu juga ngerasa perlu mengejar target gitu ya. Itu membuat kamu sabar menjalani ini. Ya,
Makanya di sini aku melihat, tapi kamu tidak usah khawatir ya. Aku melihat banyak orang-orang yang mulai mendekat, itu bisa membantu kamu. Karena di sini kamu makin bersinar. Sehingga dengan bantuan itu pun itu akan berefek eh, kepada kehidupan kamu ke masa depan. Ya, sangat penting sekali. Apalagi kalau orang yang membantu kita itu adalah orang terdekat, ya mungkin kita lebih akan menghargai. Ya, lebih hormat lah begitu ya. Lebih sangat berutang budi gitu. Oke, nah jadi kita coba lihat dari segi percintaan kamu. Oke, kita baca percintaan kamu ya. Dari kalau dari segi finansial mungkin semoga udah oke ya. Intinya kamu harus berjaga-jaga aja, jangan sampai kamu loss pengeluarannya gitu ya. Nanti juga akan membuat kamu merasa harus sabar lagi nih, gitu ya. Menjadi orang yang sabar lagi gitu. Oke, kita coba cek. Di sini apakah yang akan terbaca untuk percintaan kamu? Di sini ada The Tower. Nah, ini ada gambaran ya. Mungkin makanya di sini kamu merasa never ending story, kamu pengen deep knowing ya, kamu pengen juga bersinar gitu ya. Di sini akhirnya kamu mencoba untuk, mengambil satu keputusan yang bijak, karena ada masalah yang selalu terjadi di antara kamu mungkin dengan pasangan, selalu terjadi, ya. Dan akhirnya semua hancur, padahal kamu udah bangun, setinggi mungkin, selama mungkin hubungan ini, tapi kenyataannya ya di tengah jalan kamu disakiti, kamu dikhianati, kamu dikecewakan, ada sifat yang arogan di sini ya. Dan itu membuat mungkin dia memutuskan sebelah pihak atau bagaimana gitu ya. Karena di sini benar-benar tower ini suatu keadaan yang hancur. Walaupun nanti diperbaiki, ya, yang hancur itu juga akan berbekas. Jadi hati hati kamu itu akan berbekas di saat sudah disakiti. Walaupun nantinya kamu akan menemukan hal yang lebih baik lagi, tapi ya kamu akan merasa hidup kamu itu ya merasa susah, sulit dulunya gitu loh. Ya. Ada Three of Swords. Inilah gambaran di mana kamu itu akan benar-benar kayak disakiti. Karena ada hadirnya juga orang ketiga di sini di antara kamu dengan dia. Kamu ngerasa, oh kok udah berbeda ya perlakuan pasangan aku ke aku, baik itu suami atau istri gitu ya. Dan ternyata cerita punya cerita ya, mungkin dia menghadirkan orang ketiga. Bahkan ada juga sih yang sudah nikah siri, ya, yang sudah menikah diri diri dia sendiri. Sewaktu belum menikah, ya, dia sangat manis sekali. Tapi setelah menikah, ya, semua pun sendiri, gitu loh. Jadi ini, aku melihat berapa dari kamu itu kayak ngerasa, ya aku nggak bisa nih mempertahankan hubungan ini. Aku harus benar-benar melepaskan, mengikhlaskan ya, karena aku tahu gitu ya, ada new life di sini, oke. Eh Benar-benar ada sebuah bersinarnya kamu di sini ya. Arti kata ini ada suatu kehidupan baru bagi kamu nantinya di saat kamu pernah terluka, kecewa, tapi kamu cepat-cepat untuk bangkit. Kamu tidak akan lama-lama untuk meratapi, karena di sini aku tahu kamu, cerita ini tidak pernah berakhir atau selalu kamu ingat gitu loh. Tapi ya cukup hanya untuk diingat saja. Karena di sini aku melihat akan banyak orang-orang mulai mendekat ke kamu, tergantung kamunya bisa menerima apa enggak, ya. Ini yang, aku rasakan dari energi Three of Swords ini. Ada suatu kesedihan, kekecewaan karena akhirnya kamu mengetahui pasangan kamu itu menghadirkan orang ketiga, gitu. Dan ternyata itu bukan orang lain juga, terkadang ada sama teman, ada banyak hal ya. Oke. Untuk zodiaknya di sini aku melihat ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Lover. Nah, benar ya, ada Gemini. Jadi di sini aku merasakan ada Two of Swords, ada keraguan dalam diri kamu. Mungkin saat ini kamu lagi menjalani suatu hubungan dengan seseorang, tapi kamu merasa ragu. Ragunya apa? Seseorang ini mungkin menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ternyata benar, dia itu adalah seseorang yang sudah punya pasangan. Bahkan ada yang sudah menikah. Karena kamu mungkin dalam dunia pekerjaan sering ketemu, ya mungkin muncul rasa itu. Tapi ternyata seseorang yang mungkin saat ini berada di samping kamu, dia sudah punya yang lain. Bahkan seseorang tersebut sudah lama bersama dengan dia, ya.
Aku melihat ada the lover. Ada cinta di antara kamu dengan dia tapi tidak bisa bersama. Ada cinta antara kamu dengan dia tapi sulit untuk bersatu. Ya. Karena mungkin banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah seseorang itu sudah berkhianat dari kamu. Oke, ini dia, kamu merasa ragu dengan seseorang ini, apalagi dengan tingkah dia, cara dia ke kamu. Itu membuat kamu sangat ragu sekali. Dan ternyata semua itu terungkap tentang statusnya dia, ya, segalanya. Jadi itu terungkap. Oke. Kita lihat di sini dengan kartu orakel untuk ending. Bagaimana kesehatan kamu selanjutnya? Kesehatan kamu kita akan coba cek. Apakah yang terbaca? Nah, untuk kesehatan aku melihat kamu akan sangat sangat bahagia banget ya, sangat bahagia. Karena kebahagiaan ini juga akan berefek kepada kesehatan. Jadi buat diri kita sebahagia mungkin. Dan dengan penghargaan yang kamu dapatkan juga nanti kamu merasa mood booster kamu akan mulai meningkat ya. Di sini ada sebuah jalan yang mungkin terkadang kamu ragu, tapi kamu akan menggunakan intuisi kamu dan ini ternyata bisa kamu lewati dengan baik. Oke. Nah, jadi tentang kesehatan kamu sih oke-oke aja. Jika kamu benar-benar sudah bisa berdamai dengan diri kamu, sudah menemukan sebuah kesabaran dalam diri kamu, ya, maka kesehatan kamu akan benar-benar pulih. Jika ada yang asam lambung atau flu, ya ini akan segera sembuh di sini. Karena kamu sendiri yang merubah mindset kamu menjadi sepositif mungkin, ya. Nih. Nah, jadi kalau dari segi keuangan juga, ini kita buat kesimpulannya. Dari segi keuangan, kamu harus berhati-hati mungkin untuk mengeluarkan. Lebih banyak menabung ya. Karena mungkin ini akan dibutuhkan buat kamu di akhir tahun ini. Ya, mungkin ada yang Natalan, tahun baru. Nah, itu akan butuh biaya ya. Jadi kamu jangan apa ya, jangan mudah untuk menghambur-hamburkan uang untuk beli hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke. Nah, di sini juga kamu perlu untuk mendengarkan intuisi kamu. Di saat kamu memiliki masalah tadi gitu ya, baik itu masalah pekerjaan atau masalah cinta, gunakan intuisi kamu. Tapi jangan lupa gunakan logika juga, ya, agar keraguan kamu itu akan terjawab. Oke. Nah, di sini kalau dari segi pekerjaan kamu akan mendapatkan sebuah penghargaan. Ya mungkin dari kinerja kamu, mungkin kamu akan naik jabatan atau pindah posisi, pindah jabatan begitu ya. Nah, di sini kamu juga akan menerima sebuah cinta, over your love. Di saat kamu mungkin sudah memutuskan hubungan dengan seseorang ya, orang yang mungkin tidak layak untuk kamu, tidak bisa diandalkan, maka di sini kamu akan bisa menerima cinta dari seseorang. Kamu akan menerima atau menemukan ya cinta yang sebenarnya kamu harapkan selama ini. Oke, semoga ya teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Semoga ini akan bisa membuat kamu termotivasi atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi intinya kita melihat tarot adalah untuk memberikan semangat kepada diri kita untuk selalu lebih baik. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.